Halu adalah salah satu istilah dalam bahasa gaul yang sering populer saat-saat ini. Penggunaan kata halu umum diucapkan di kalangan anak muda. Halu adalah kata yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku seseorang. Berasal dari kata halusinasi, yaitu sebuah pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. Misalnya dia mendengar suara tanpa ada sumber suara tersebut, yang lalu kemudian di dalam penggunaannya pada bahasa gaul, halu didefinisikan seperti seorang yang menghayal terlalu tinggi. Dan karena menghayal terlalu tinggi, akhirnya itu terbawa menjadi sebuah sifat di mana orang tersebut omongannya tidak dapat dipercaya lagi. Karena omongan tersebut hanyalah sebuah delusi atau halusinasi belaka, sehingga omongan tersebut dicap sebagai omong kosong. Dalam kondisi hari-hari ini ketika berhadapan dengan begitu banyak masalah, tentu saja setiap kita punya angan-angan untuk usahanya sebuah masalah. Bahkan angan-angan yang lalu kemudian dekat dengan sebuah hayalan untuk masalah itu menjadi beres. Tetapi celakanya bila hanya sekedar ingin masalah itu beres dan tidak melihat dan berpijak pada kenyataan, begitu pula tanpa adanya haluan ke arah manakah kita menatap atau berharap, maka sesungguhnya angan-angan kita itu menjadi sebuah halu. Padahal bicara soal iman percaya kepada Tuhan, kita berbicara mengenai kebenaran. Bukan sebuah delusi atau halusinasi, tetapi sebuah kenyataan yang harus diterima. Bukan sebuah kebohongan yang kita percayai, tapi sebuah realita yang kita harus hadapi. Dan orang yang makin percaya kepada Tuhan dan jelas haluannya adalah kepada Tuhan, maka hidupnya tidak lagi halu. Dan perkataannya tentu saja bukan perkataan omong kosong, tetapi perkataan yang dapat dipercaya karena ia percaya kepada kebenaran. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Amsal 21 ayat yang ke-21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Lalu kutipan dari kisah Natal, yaitu kira-kira setahun setelah Yesus lahir, ada rombongan orang Majus dari timur yang datang menghadap Yesus. Tentu saja dalam ketidakmengertian mereka bertanya-tanya dalam Matius 2 ayat 2, dan mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat yang ke-8, kemudian Herodes menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kutipan dari Matius 2 ayat 2 dan 8, yang pertama tadi ayat 2 diucapkan oleh para Majus yang bertanya kepada Raja Herodes, karena mereka adalah kelompok orang-orang yang mengejar kebenaran. Mereka berpijak kepada sebuah catatan yang mereka ketahui mengenai lahirnya seorang raja atas bangsa Yahudi, seorang raja yang kemudian menjadi Mesias. Dan inilah yang mereka kejar kebenarannya, apalagi dipandu, dituntun oleh bintang yang besar yang bercahaya pada waktu itu. Sehingga mereka pergi meninggalkan tempatnya yang begitu jauh menuju ke Bethlehem. Tetapi kemudian ketika mereka berhadapan dengan Herodes, Herodes adalah orang yang tentu saja sangat berkuasa. Dan disinilah kita lihat perbedaan serta perbandingan antara orang Majus dengan Herodes. Herodes adalah orang yang boleh dikatakan sangat gila hormat, sangat memuja kekuasaannya dan tak mau tersaingi. Sehingga saat dia mendengar ada kelahiran seorang raja baru, dia tentu saja tidak membiarkan itu terjadi.
sehingga dia mengambil sebuah tindakan minta orang Majus itu menyelidiki, dan dengan satu catatan disinilah kita lihat halunya Herodes dengan mengatakan, "Aku pun mau datang menyembah dia." Ini sebenarnya sebuah tindakan menyembah yang bukan berasal dari sebuah ketulusan ingin menyembah sang raja itu, tetapi justru ingin menghabisinya. Sebuah kata-kata yang sebenarnya kebohongan karena Herodes sepertinya memang ada di dalam delusi atau halusinasi, hayalannya yang menyebabkan dia lalu kemudian hidup tanpa haluan kecuali keinginannya untuk tetap berkuasa. Sementara orang-orang Majus itu dengan tulus ikhlas mereka datang ingin menyembah, benar-benar menyembah, bukan sebuah kebohongan atau asal bunyi saja, tetapi sebuah ungkapan yang tulus, berdasarkan dan beralaskan haluan yang Tuhan pandu lewat bintang yang bercahaya pada malam hari itu. Dan inilah perbandingannya yang membuat kita bisa memeriksa diri untuk belajar dari orang Majus itu. Mereka adalah kelompok orang-orang yang mengejar kebenaran dengan berhaluan Tuhan sang sumber kebenaran itu. Haluan utama mereka adalah mengejar kebenaran berdasarkan tuntunan dari sang maha benar bintang yang bercahaya itu yang mereka temui di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak hidup di dalam sebuah halusinasi. Hidup mereka tidak lagi halu, tetapi mereka justru terus mengejar bahkan rela berkorban untuk mendapatkan kebenaran itu. Dan ini persis seperti apa yang dicatatkan di dalam Amsal tadi, bahwa siapa mengejar kebenaran dan kasih akan beroleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Dan jelas orang-orang Majus ini memperoleh ketiganya. Mereka mendapatkan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan karena yang mereka kejar adalah kebenaran dan kasih. Tidak ada itikat buruk, tidak ada niatan untuk membenci raja yang baru lahir itu. Berbeda dengan Herodes yang hidup di dalam halunya dengan berbagai macam kata-kata yang tidak dapat dipercaya. Mengaku ingin menyembah tetapi sesungguhnya ingin memusnahkan raja baru itu. Dan marilah kita memeriksa diri di hadapan dua tokoh ini. Apakah kita seperti orang-orang Majus itu yang mau mengejar kebenaran dan menjadikan Tuhan sebagai haluan utama di dalam hidup? Atau kita seperti Herodes yang hidup di dalam halu kita, yang terjebak di dalam hayalan hampa tanpa haluan, kecuali dirinya dan egonya untuk tetap berkuasa yang menjadi pandu di dalam hidupnya sendiri. Hari-hari ini pelajaran dari kisah orang Majus dan Herodes mau menuntun kita juga kepada sebuah pemahaman akan mengejar kebenaran yang sesungguhnya. Jadikanlah itu sebagai haluan utama di dalam hidup. Jangan ingkari bahwa memang masalah hidup datang bertubi-tubi, persoalan tidak akan berhenti, dan berbagai macam tantangan hidup yang berat, beban yang menindih, itu tidak habis-habisnya menyerang hidup kita. Tetapi bila kita berhaluan utama kepada Sang Maha Benar itu, sambil haluan kita juga untuk mengejar kebenaran itu, maka kita tidak mengingkari dan menyangkali akan apa yang terjadi, tetapi berjalan bersama dengan Sang Maha Benar, Sang Bintang yang memandu kita. Haluan utama kita adalah kepadanya, kepada Dia Sang Maha Benar itu, sehingga kita tidak hidup di dalam sebuah delusi atau halusinasi, angan-angan yang sebenarnya tidak beralasan, harapan yang justru tidak berdasar. Tetapi iman percaya mengajarkan kepada kita untuk punya haluan yang berdasarkan kasih Tuhan, berdasarkan tuntunan dan pimpinannya. Dialah sumber kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Marilah hidup di dalam kebenaran, marilah kejar kebenaran itu sebagai haluan utama di dalam hidup, supaya kita tidak terjebak di dalam hayalan hampa tanpa haluan. Tuhan akan selalu menuntun hidupmu senantiasa seperti bintang menuntun para Majus. Mari kita ikuti tuntunannya, mari kita ikuti pimpinannya dan semangat kembali untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan Sang Penuntun hidup kita. Amin.